kenapa hari ini kita kok semangat banget? Sepertinya hari ini berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Itu tadi Kak Robert biasanya kayak Oh iya. Ini yang penting nih. Fiesta. Ini bener banget, kita masih dalam seri Fiesta. Tapi kita udah sampai di huruf yang ke, coba aku hitung dulu ya. Aku udah tahu. Oh, yang ketiga. Yaitu huruf apa Kak Robert? Huruf E. Itu apa? Tahu nggak? Energik. Salah. Enthusiasm. Atau bahasa Indonesianya antusias. Makanya adik-adik bisa lihat hari ini aku dan Kak Robert tuh antusias banget, semangat banget karena pastinya hari ini kita akan belajar sesuatu yang seru banget. Betul sekali Kak Yunik. Dan kita belajar satu tokoh Alkitab nantinya yang antusias juga. Betul sekali. Tapi sebelum kita mau dengerin firman, Kakak Yunik dan Kakak Robert mau ajak adik-adik semua untuk kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yes, memuji dan menyembah Tuhan dengan antusias, yaitu dengan lompat-lompat, tepuk tangan, menari untuk Tuhan Yesus. Iya, betul sekali. Kalau kita dalam hitungan ketiga, kita mau sama-sama bilang, it's time to praise God. Sama-sama ya. 1, 2, 3. It's time to praise God. Halo, happy Sunday adik-adik. Yuk kakak mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan ya. Yuk Gilgal Kids, let's go. He's the chosen one, he's the champion, the winner for all time. With me to the end, Jesus is my friend, he's always by my side. Anything I face, he will be my strength. I'm his and he is mine. I'm forever free, nothing's stopping me, because he gave his life. Shout it out. Adik-adik, kakak mau ngajak kita menyembah Tuhan. Siapa yang percaya kalau Tuhan kita, Tuhan yang menyertai? Boleh angkat tangan? Iya, kakak mau ajak kita nyanyi bareng-bareng. Judul lagunya Immanuel. Kakak
Kakak minta kita nyanyi bareng-bareng ya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kita nyanyi bareng-bareng. Kau kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita nyanyi lagu ini bareng-bareng sekali lagi ya, adik-adik karyawan. Bapakku datang, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita mau katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sekali lagi Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Tadi kita udah semangat banget buat Yes. nyanyi. Betul. Nah, sekarang kita mau semangat juga untuk melakukan sesuatu. Yes. Biasanya nggak cuma adik-adik doang sih. Aku juga biasanya kalau udah melakukan ini, aku kayak antusias banget, semangat banget. Yaitu kita mau main game. Wah, hari ini kita mau main game apa ya Kak Yunik ya? Nah, kita mau main game yang namanya Scrabble. Oh, aku tahu ini. Ini pasti kita akan mencari barang. Benar. Bukan barang.
tapi kita harus menyusun kata. Jadi Oh, iya, nanti iya, cara mainnya adalah kita akan dibagikan 7 huruf. Nah, dari 7 huruf ini kita harus susun jadi sebuah kata. Cara menangnya adalah dengan mengumpulkan poin yang terbanyak nih Kak Robert. Jadi nanti di masing-masing huruf itu ada poin-poinnya, ada angka. Yes, dan kita menyusun satu kata dalam bahasa Inggris ya. Betul, Inggris ya. Karena kan nama gamenya aja Scrabble. Jadi kita harus English. Alright, Yeah. kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Game Time. Oke, kita langsung mulai aja. Kita mengambil 7 huruf Oke, masing-masing. Kak Robert dulu. Ya, thank you. 7. Oh iya. Aku deg-degannya mainnya. Tapi aku antusias. Aku antusias tapi deg-degan, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita langsung saja. Nah, jadi adik-adik kayak aku bilang tadi, di sini itu sudah ada hurufnya nih. Hurufnya itu yang ada angkanya. Seperti ini. Betul. Kalau misalkan aku ngambil semua hurufnya sama gimana? Aku bikin apa dong? Oke, saya jalan dulu ya. Boleh. Saya buat satu huruf yang saya yakin adik-adik juga pasti tahu semua artinya. Nah, man. Apa yuk? Man artinya apa? In bahasa itu laki-laki. Yes. Poinnya nih, adik-adik juga kita sambil belajar ya, bermain sambil belajar. 3 tambah 1 tambah 1. Jadi aku dapat 5 poin. 5 poin. Iya. Kecil. Gak apa-apa ya, aku ambil 2 dulu. 3. Oh, Kak Robert itu harus 7 ya? Iya. Nih, aku ada. Ya. Ya. I get tree atau pohon. Aku berarti punya berapa? 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi dapat Kak Yunik dapat 4 poin. 4 poin buat aku. Oh, lanjutnya apa? Selanjutnya T-O-P. Top. Iya, ini sekalian kita belajar triple letter, artinya 3 kali 3. Jadi 9 tambah 1, 10 tambah 1, 11. Top. Aku sudah mulai kehabisan ide. A few moments later. Oke, aku ada. Nah, lumayan nih. Itu slip itu apa sih? Kayak iya something like that. Pinter Kak Robert bisa tebak. Hitung punya. dulu poinnya. 1 tambah 1 tambah 1 3. 3 kali 3 9. 9 tambah 3. 9 tambah 3 berapa? 12. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Kompet 3 ya. Astaga. Oh, aku tahu. Aku ya. Oke, aku kayaknya nggak tahu. Ini ada nih, ini ada nih. Sit, duduk. Nah, aku ada. Aku poinnya 3 doang. Dapat 3 poin. Nih, aku ya. Ya, silakan. Nih, aku kasih tea. Tuh, Kak Yunik suka minum tea ya? Teh. Poinku tadi 3, poin Kak Yunik sekarang 3 juga. Iya. Oh yeah. Selanjutnya aku lagi. Susah sekali. Adik-adik, kita sudah mulai kehabisan. Iya, karena A few moments later. wah, aku pas lo kayaknya nggak ketemu nih. Yun. Kak Robert pas. Pas ya.
Oke, Coba, kamu bisa nggak? aku coba ya. A few moments later. Oh. Kayaknya O-nya kepanjangan nih. Oh, eyang. Mata. Oh, aku tahu. Poinnya dulu. Oh iya benar juga, Iya. aku sampai lupa. Ini ada double word. Double word. Ini kan jadinya kan udah Dua. bentuk kata. Katanya dikali 2. Jadi 5, 6 kali 2. 12. Oke, udah langsung tahu. Nah, root. Nah, poinku adalah Wow. jangan ya adik-adik ya, jangan bersikap root ya. Ini ada double word. Jadi kali 2 katanya. Jadi 1, 2, 4, 5. 5 kali 2, 10 poinku. Banyak sekali. Kita fokusnya main di atas ya. Waduh. Kayunik mendapat poin yang tertinggi. Kenapa poin tertinggi? Karena ini triple word. Jadi Aku ada triple kali 3 word sama double letter. 4 dikali 2, 8. Ditambah 1, 9. Tambah 1 lagi, 10. Tambah lagi 11. Terus dikali 3 karena triple word. 33 poin. Aku menyerah, ini udah pasti kalah. Udah pasti Oke, kalah. harapan. Karena waktunya juga sudah habis. Tapi tadi beneran ya teman-teman, adik-adik ada yang bantu kita untuk timerin. Jadi Yes. ini sudah selesai. Yes. Kira-kira pemenangnya siapa? Saya sih udah tebak Kayunik. Tapi saya percaya nanti skornya nanti akan diberikan ya di bawah ya. Selamat buat Kayunik. Terima kasih. Adik-adik. Aduh. Gak apa-apa Kak Robert, Ya. it's okay, gak apa-apa. Kalah telak. Tapi tetap seru kan? Yes, antusias semangat. Nah, adik-adik dari tadi kan adik-adik udah bisa lihat nih di awal pas kita nyapa adik-adik kita lakukannya dengan semangat, antusias. Terus pas kita lagi kasih tahu tentang gamenya kita juga antusias. Lagi main juga kita antusias nih Kak Robert. Yes, antusias sendiri berasal dari kata entheos yang artinya Tuhan ada di dalam kita. Nah, karena itu adik-adik, makanya dari tadi semua yang kita lakukan itu kita lakukan dengan semangat dan antusias. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ada roh Tuhan di dalam diri kita. Jadi kita semangat dan antusias dalam melakukan segala sesuatu. Betul. Baik di sekolah, Iya. baik di rumah, ketika di gereja juga semangat. Betul. Kalau misalkan di sekolah melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan, di rumah misalkan PR dilakukan atau enggak bantu orang tua. Betul. Kalau ke gereja di gereja misalkan nyanyi dengan semangat, dengerin firman, semuanya kita lakukan dengan antusias. Yes, selanjutnya kita akan menonton satu tokoh Alkitab yang juga antusias. Antusias ngapain Kak Robert Karena ya? ia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Kayaknya aku tahu siapa. Tapi kita nonton sama-sama deh ya. Ya. Yuk, let's go. Stories of the Bible. Zacchaeus. This is Zacchaeus. Hey there. Who was a tax collector and very rich. Tax collectors were hated because many people thought they were liars and cheaters. Boo. Zacchaeus lived in Jericho, and one day, Jesus was passing through Jericho. What's going on? Jesus is here! Woohoo! Zacchaeus wanted to see who Jesus was, Hey, excuse me. Hey, watch where you're going. but he was too short to see above the crowd. Ah, that's it. So he ran ahead to a place where he knew Jesus would come. He climbed to a sycamore tree so he could see Jesus. When Jesus came to that place, he looked up and saw Zacchaeus in the tree. Oh, hey there, friend. Who? Me? Yeah, you. He said to him, Zacchaeus, hurry and come down.
I must stay at your house today." Oh, all right. Zacchaeus came down quickly. He was pleased to have Jesus in his house. All the people saw this and began to complain. Ugh. "Look at the kind of man Jesus stays with. Zacchaeus is a sinner." But Zacchaeus said to Jesus, "I will give half my money to the poor. If I have cheated anyone, I will pay that person back 4 times more." Jesus said, "Salvation has come to this house today. What? This man truly belongs to the family of Abraham. The Son of Man came to find lost people and save them." Jadi siapa tadi namanya? Zakheus. Zakheus ini dia mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, dan ketika dia dengar bahwa Tuhan Yesus berkunjung ke kotanya, dia semangat banget pengen ketemu sama Tuhan Yesus. Tapi karena tubuhnya kecil, dia nggak kelihatan, dia udah gitu ya, nggak kelihatan Tuhan Yesus karena yang lain lebih tinggi besar. Akhirnya dia memutuskan untuk apa? Dia panjat pohon. Sampai akhirnya dia bisa dari atas pohon dia bisa lihat ada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, inilah yang dinamakan dengan antusiasme. Ya, jadi Zakheus menunjukkan sikap hati yang antusias, yang penuh dengan semangat dan sukacita karena dia tahu dia sedang mencari Tuhan. Dia mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan karena sikap hatinya itu, karena antusiasmenya itu, karena ada sukacita di dalam hatinya, ada kerinduan, ada sebuah rasa haus dan lapar akan Tuhan, akhirnya Tuhan Yesus notice Zakheus. Tuhan Yesus bahkan datengin langsung Zakheus di bawah pohon. Tuhan Yesus yang bilang, "Zakheus, Zakheus, ayo turun sini. Aku mau ke rumah kamu." Nah, karena rasa haus dan lapar, karena sikap antusias yang ditunjukkan oleh Zakheus, dia tidak cuma bisa melihat Tuhan Yesus, tapi dia bisa duduk makan bareng sama Tuhan Yesus. Dia mengalami perubahan di dalam kehidupannya, dan terlebih lagi ada pertobatan dari Zakheus. Zakheus mengalami perubahan hidup yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik, ketika kita punya antusiasme yang berasal dari Tuhan, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita bisa merasakan sukacita itu di dalam hati kita, di dalam hidup kita, maka pada saat itu bisa ada perubahan hidup. Ada kehidupan yang lebih baik karena sudah diubahkan. Dan terlebih lagi ada pertobatan di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita mengalami 3 hal ini, kita itu bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, kuncinya apa? Yang pertama-tama adalah kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rasa antusias itu harus kita wujudkan atau harus kita tunjukkan waktu kita itu cari Tuhan. Cari Tuhan di mana? Waktu kita berdoa. Di rumah, di sekolah, di gereja. Waktu kita mau beribadah ke sekolah minggu, kita datang ke sekolah minggu, jangan datang gitu, jangan ya. Tapi kita harus semangat, harus antusias. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Jadi kita belajar hari ini bahwa antusias adalah Tuhan beserta dengan kita, dan ketika kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kitab dibagi menjadi 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, sedangkan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Lalu, bagaimana kita memulai membaca Alkitab? Kita bisa mulai dengan membuka daftar isi dari Alkitab dan mencari nama kitab yang akan kita baca. Apakah ada di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Setelah menemukan nama kitab, langkah selanjutnya adalah mencari pasal dari kitab tersebut. Pasal ditandai dengan angka yang lebih besar. Selanjutnya, kita juga akan mencari ayat yang akan kita baca. Ayat ditandai dengan angka yang lebih kecil.
Misalnya, kita akan membaca kitab Yohanes 3 ayat 16. Maka, kita perlu mencari kitab Yohanes di Perjanjian Baru, lalu mencari pasal 3 yang ditandai dengan angka 3 besar, dan ayat 16 yang ditandai dengan angka 16 kecil. Mudah bukan? Mari kita coba sama-sama dengan membaca ayat hafalan kita berikut ini. Hai adik-adik, hari ini Kak Alvin akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hari ini kita belajar tentang antusias. Nah, antusias itu yang menggerakkan kita dalam melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menyenangkan Tuhan. Jadi waktu kita, contohnya nih, kita belajar dengan rajin dan antusias. Dan kita mendapat nilai yang baik adik-adik. Lantas kita bilang, wah Tuhan nilainya bagus. Tapi aku lakukan ini bukan untuk sekedar pamer, bukan untuk sekedar dipuji oleh orang-orang yang lain, dipuji oleh keluarga. Tapi aku persembahkan nilai ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kakak mau ulang ya, satu kali lagi ayat hafalan kita. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke adik-adik, hari ini gimana? Seru banget gak sih untuk pelajaran kita hari ini? Karena kita lagi belajar tentang antusias ya kan? Walaupun kita udah mau menutup ibadah kita pada hari ini, kita tetap harus antusias nih adik-adik. Nah, sebelum kita tutup dalam doa, kakak juga mau mengingatkan antusiasnya jangan cuma sampai sini aja. Ya, biar nanti minggu-minggu depannya lagi kita harus tetap selalu antusias ketika kita mau belajar firman Tuhan. Harus selalu semangat, harus selalu menunggu-nunggu untuk belajar firman yang baru lagi. Oke? Nah, kalau kayak gitu, sekarang kakak juga meminta semuanya kita mau berdoa dengan antusias juga. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, dan dengan secara antusias kita mau berdoa untuk Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa ya adik-adik. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami diberi kesempatan sekali lagi untuk belajar akan firman-Mu. Hari ini kami belajar dengan begitu baik Tuhan tentang antusias. Dan kami percaya dan kami yakin apapun yang kami lakukan, kami mau melakukan seperti untuk Engkau. Oleh karena itu kami mau melakukan segala hal yang kami lakukan dengan antusias agar kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang juga. Dan namamu kami berdoa. Amin. Dan juga parents, jangan lupa untuk mengecek Parents Guide yang sudah kami siapkan di YouTube @GBI-Gilgal PIK, GBI Gilgal PIK, dan juga di Instagram @GilgalKids. Kalau gitu dengan antusias kita mau katakan see you again next week. Bye-bye. Sabar! Adik-adik sabar dulu, sabar dulu. Nah, kakak Yunik dan Kak Robert mau ajak adik-adik semua untuk ikut ibadah Gilgal Kids secara onsite. Yang mungkin selama ini masih ikut ibadah online. Nah, sekarang yuk kita sama-sama ikut ibadahnya secara onsite. Adik-adik bisa bertemu dengan Kak Robert, Kak Yunik, Kak Cindy, Kak Herni, dan Kak Evelyn. Dan kakak-kakak yang semangat melayani adik-adik dengan antusias. Betul sekali. Nah, Kak Robert, mungkin nih adik-adik selama ini nggak tahu emang Gilgal Kids itu ada kebaktiannya berapa kali sih? Nah, Gilgal Kids punya 5 kebaktian. Berapa aja Kak Robert? Di jam 9, betul. Jam 11, jam 1, jam 3, dan jam 5. Betul sekali. Nah, lalu kalau misalkan adik-adik nggak tahu nih emang Gilgal itu ada di mana sih? Nih, alamatnya di bawah sini ya. Nah, terakhir nih yang terpenting nih. Penting Kak Robert. Kalau misalkan adik-adik mau hadir ibadah secara onsite, sebelumnya adik-adik perlu untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi Gilgal Connect. Nah, dibukanya jam berapa? Kapan? Dibukanya di hari Jumat jam 12 ya. Betul sekali. Jadi adik-adik jangan lupa untuk kasih tahu mama papa buat yuk bantuin aku supaya bisa daftar dulu supaya bisa ikut ibadah Gilgal Kids secara onsite. Sampai ketemu di Gilgal